Hai semuanya, kali ini saya mau memberikan tips bagaimana kita membuat voucher yang efektif di marketplace. Nah, buat teman-teman mungkin yang berjualan di Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya, seringkali kita menggunakan voucher ini sebagai salah satu bentuk stimulus yang kita gunakan untuk memikat calon customer berbelanja di toko kita. Nah, tapi kadang kita tidak mengetahui bagaimana sih trik, cara supaya kita bisa membuat voucher yang baik. Nah, berikut saya berikan tipsnya. Yang pertama, kita harus mengerti dulu berapa harga rata-rata produk yang ada di toko kita. Misalnya, ternyata harga produk di toko saya adalah sekitar misalnya 50.000. Itu rata-rata ya. Tapi kan kita memiliki harga yang berbeda-beda, bisa 50.000, 70.000, 100.000, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah mengetahui berapa harga produk di toko kita, baru kita bisa menentukan berapa jenis voucher yang harus kita buat. Yang pertama, kita akan membuat suatu voucher, di mana voucher ini bertujuan untuk mengubah setiap orang yang datang ke toko kita itu beli. Jadi, saya nggak peduli kamu mau beli 1, beli 2, beli 3, beli 4, dan seterusnya. Pokoknya kalau kamu datang, itu beli. Nah, ini adalah voucher untuk konversi, mengubah orang-orang yang datang menjadi pembeli. Nah, kalau harga produk di toko kita rata-rata 50.000, saya akan menyarankan teman-teman semuanya membuat voucher itu dengan minimum belanjanya di bawah 50.000. Ya, karena produk kita harganya 50.000 dan minimum belanjanya misalnya katakanlah 40.000, itu artinya dia beli satu pun dia akan dapat voucher. Ya, benar. Apa nggak rugi kok? Nggak, memang tujuan kita adalah kita mengiming-imingi mereka untuk supaya mereka tertarik belanja di toko kita. Beli satu dengan harga 50.000 pun mereka bisa mendapatkan voucher. Nah, tapi di sini nanti ada triknya. Voucher yang kita berikan nggak usah gede-gede, ya. Cukup berapa persen saja, misalnya tergantung keuntungan di toko kita. Kalau misalnya rata-rata produk kita yang kita jual di marketplace memiliki keuntungan katakanlah 30%, kita bisa bikin voucher ini dengan nominal mungkin 2-3% saja. Lalu untuk voucher kedua adalah voucher untuk meningkatkan basket size atau meningkatkan keranjang belanja dari customer kita. Misalnya gini, harga produk di toko kita adalah 50.000 dan kita akan membuat suatu voucher dengan nilai minimum pembeliannya misalnya 75.000. Sehingga mau tidak mau customer itu harus beli 2 pieces supaya bisa mendapatkan voucher ini. Dan sebagai pembeda dari voucher yang pertama kita buat, yaitu voucher konversi tadi, kita buat nilainya lebih tinggi. Kalau tadi kita buat di angka 2-3%, sekarang kita bisa mungkin buat di angka 5-6%. Kalau kita membuat ini sama, mereka merasa nggak ada bedanya. Jika kita membuat ini berbeda, misalnya harga 50.000 ke bawah mereka dapat 2-3%, 50.000 ke atas mereka dapat 5-6%, maka mereka akan tergoda beli lebih banyak. Jadi mereka akan berpikir, harga produk 50.000 nih, ya, kalau beli satu dapat diskonnya cuma 3%. Kalau beli 2 dapat diskonnya 6%. Nah, diskonnya lebih banyak. Nah, ini akan memancing mereka untuk beli lebih banyak. Dan kita bisa buat lagi voucher-voucher dengan jenjang yang lebih tinggi. Kalau tadi misalnya 75.000, kita bisa pancing lagi dengan minimum belanja mungkin 150.000, 200.000, dan seterusnya. Ya, kurang lebih dalam satu toko kita bisa bikin 3 hingga 4 voucher dengan varian diskon dan juga minimum pembelian yang berjenjang, sehingga itu akan membuat customer kita tergoda untuk beli lebih banyak. Oke, itu aja tips dari saya dan silakan dipraktekkan. Semoga memberikan hasil yang maksimal. See you!